Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Baidatul Komaria. Saya Putri Dwi Wulandari. Di sini kami akan mengulas materi tentang kerangka konseptual. Berikut tayangan videonya. Baik, yang pertama yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan dan berbagai informasi tambahan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Misal, informasi dari manajemen untuk melakukan ekspansi dan rencana pembagian saham. Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih lengkap yang bisa digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Akuntansi memerlukan asumsi-asumsi sebagai landasan penalaran. Konsep akuntansi digunakan dasar penyusunan standar atau prinsip akuntansi. Terdapat kerangka konseptual, yang mana menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan, yang memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Next, konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu menurut Patton dan Littleton, yang kedua menurut Paul Grady. Yang pertama, konsep dasar menurut Patton dan Littleton. Menurut Patton dan Littleton, seperangkat standar akuntansi harus mempunyai kaitan yang jelas dengan tujuan akuntansi dan agar berlandaskan teori yang kuat. Seperangkat standar harus diakui sebagai berlandaskan pada konsep-konsep yang jelas dan dapat diterima. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Patton dan Littleton, yang pertama konsep kesatuan usaha, yang kedua konsep kontinuitas usaha, yang ketiga konsep kos sebagai bahan olah akuntansi, yang keempat konsep kos berdaya ikat, yang kelima konsep upaya dan hasil, yang keenam konsep bukti berdaya uji dan objektif, yang ketujuh konsep akuntansi mengakui adanya asumsi yang relevan. Konsep dasar akuntansi yang kedua yaitu konsep dasar menurut Paul Grady. Menyatakan bahwa konsep-konsep dasar adalah konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada laporan keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual menurut FASB. Jadi, FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu yang pertama, tujuan pelaporan keuangan yang ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasionalnya. Jadi, FASB atau Financial Accounting Standard Board telah menerbitkan 6 Statement of Financial Accounting Concept yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu ada SFAC nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting by Business Enterprise, yang mana menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. Kemudian ada SFAC nomor 2 tentang Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang mana menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. Kemudian ada SFAC nomor 3 mengenai Element of Financial Statement of Business Enterprise, yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Yang kemudian ada SFAC nomor 5 tentang Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise, yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi. Kemudian ada SFAC nomor 6 mengenai Element of Financial Statement, yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. Kemudian yang terakhir ada SFAC nomor 7 yaitu Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, yang memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran.
Kemudian ada juga teori ASOBAT, yaitu A Statement of Basic Accounting Theory, yang mana terdapat 4 tujuan, yaitu membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, yaitu alam, fisis, manusia, dan finansial yang terbatas. Kemudian mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga, yaitu memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepada manajemen. Dan yang terakhir, yaitu memberikan kemudahan dalam berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Selanjutnya yaitu konsep dasar menurut APB, yaitu Accounting Principle Board, yang mana menyebutkan konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement nomor 4, yaitu 1. Kesatuan usaha sebagai fokus akuntansi, 2. Kontinuitas usaha, 3. Pengukuran aset dan pasifa unit usaha, 4. Laporan berdasarkan periode waktu, 5. Pengukuran dalam satuan moneter, 6. Asas himpunan atau accrual, 7. Harga pertukaran, 8. Angka atau jumlah rupiah pendekatan, 9. Kebijaksanaan, 10. Informasi keuangan umum, 11. Laporan keuangan salin berkaitan, 12. Mementingkan substansi daripada bentuk, 13 yaitu materialitas. Jadi, kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dan hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Jadi, kerangka konseptual ini merupakan suatu konsep dalam menyusun laporan keuangan, di mana yang sudah saya jelaskan tadi terdapat beberapa konsep, yaitu konsep menurut Paton dan Littleton, konsep menurut Paul Gardy, konsep menurut FASB, konsep menurut ASOBAT, dan konsep APB. Jadi konsep-konsep tersebut merupakan acuan atau asumsi dalam menyusun suatu laporan.